Pergi ke hutan, lihat burung nuri. Burung nuri terbang mengejar fajar. Perkenalkan, saya Purwa Besari di sini sebagai tutor belajar. Halo semuanya, senang sekali kakak bisa kembali menyapa sobat belajar pada kesempatan kali ini. Sobat belajar, kakak mau tanya nih, di sini siapa sih pecinta binatang atau bahkan yang punya hewan peliharaan di rumah gitu kan? Pasti sangat menyayangi banget. Dan bahkan ada salah satu studi yang mengatakan bahwa dengan memelihara binatang itu akan mengurangi stres seseorang loh. Nah, jadi dengan memelihara binatang itu selain memberikan kita juga manfaat, ternyata juga bisa melestarikan makhluk hidup yang ada di dunia ini, khususnya si binatang itu sendiri ya sobat belajar. Nah, sobat belajar, membicarakan binatang, salah satu binatang terkenal adalah raja hutan. Hewan ini adalah singa, ya kan, terkenal banget kan, dijuluki sebagai raja hutan. Salah satu film yang mengangkat cerita ini adalah The Lion King. Si anak raja singanya ini yang bernama Mustafa ini bernama Simba nih, yang ada di belakang layar, yang ada di belakang layar ya, yang ada di layar maksudnya Kapurwo. Nah, sobat belajar, siapa yang udah nonton filmnya nih? Seru banget gak sih? Dan di sini kita melihat bagaimana kehidupan seekor anak singa gitu kan berusaha untuk merebut kembali tahta ayahnya yang telah diambil gitu kan oleh hewan yang tidak bertanggung jawab, hewan ya, karena kan ini perebutan antara hewan ya. Nah, si Simba ini berusaha untuk ketika dia dewasa gitu kan, berusaha untuk merebut tahta kembali yang mana ayahnya telah tiada karena suatu insiden itu, terinjak-injak dan mati dan jatuh di jurang yang dilalui oleh wild beast gitu. Nah, si Simba ini, The Lion King ini atau si yang ada Simbanya gitu kan, Simba ya, bukan si Mbak ya, tapi Simba gitu. Ini adalah film yang diadaptasi dari Disney pada tahun 1994 dan dibuat kembali di tahun 2019. Nah, pengisi suaranya tuh tidak main-main loh. Salah satunya adalah penyanyi terkenal Beyonce yang mengisi suara Nala gitu. Nah, di sini si Simba ini adalah anak raja nih, sehingga otomatis ketika ayahnya si Mustafa ini sudah tidak ibaratnya menjabat gitu kan, berkuasa lagi di hutan, yang pasti akan menggantikannya adalah si Simba gitu. Karena tapi Simba ini bukan si Simba sih, pamannya Simba yaitu Scar, dia ini tidak suka gitu kan, dan ingin merebut kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya Simba atau Mustafa ini. Makanya dia berusaha untuk menjatuhkan si Simba atau bahkan menghilangkan nyawanya sobat belajar di lembah yang dilalui oleh wildebeest, yang dimana dia katakan jika kamu ingin menjadi raja kamu harus berani gitu kan. Nah, untuk menunjukkan keberaniannya si Simba harus lewat, padahal masih kecil gitu kan. Akhirnya ayahnya datang membantu tapi bisa menyelamatkan Simba, tapi ayahnya ini berusaha untuk memanjat keluar dari tebing jurang itu, tapi ibaratnya diberikan ulah gitu kan, atau juga dijatuhkan ke dalam jurang gitu kan oleh si pamannya ini, dan dibantu oleh kawanan Haina seperti itu. Akhirnya ini hilanglah nyawa si ayahnya atau si Mustafa ini seperti itu. Nah, akhirnya karena peristiwa tersebut si Simba disalahi nih sobat belajar nih, karena menyebabkan kematian oleh raja hutan, dan tatahnya pun bukan diberikan kepada Simba gitu kan, tapi kepada pamannya si Scar ini seperti itu. Akhirnya Simba pun dirawat oleh dua hewan ini. Nah, ini adalah babi hutan yang bernama Pumba dan Timon. Timon ini disebut merekat gitu kan. Ini masih kerabat dengan luwak atau musang, tapi hidupnya ada di Afrika seperti itu. Akhirnya si Simba ini dirawat gitu kan, dan di sini dia belajar kehidupan yang penuh riang gitu kan, gembira gitu kan, tidak seperti ayahnya yang penuh ketegasan dan lain sebagainya atau kebijaksanaan seperti itu. Akhirnya berjalanlah waktu, tumbuh, dan si Simba pun berusaha untuk merebut kembali tahtanya. Oke, sobat belajar. Nah, sobat belajar, kalau misalnya memperhatikan cerita seperti ini, pasti ada karakteristik yang sama nih di alur cerita awal gitu kan. Pasti di awal tuh pengenalan dan lain sebagainya gitu. Ngomong-ngomong alur nih, apa sih struktur dari cerita binatang ini atau si fabel ini sih? Karena kan semuanya pasti awalnya sama gitu kan. Apa sih isi-isinya gitu? Karena sobat belajar itu akan Kapuro jelaskan nih materi kali ini. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo sobat belajar, kembali lagi bersama Kapurwo. Nah, tadi Kapurwo sudah sedikit membawa atau membuka dengan cerita The Lion King atau cerita si Simba
anak singa yang berusaha merebut kembali tahta ayahnya gitu kan, direbut oleh pamannya. Nah, membicarakan sebuah cerita binatang gitu kan pasti ada kesamaan gitu kan, atau membicarakan tentang fabel gitu kan pasti ada suatu kesamaan karakteristik nih. Awalnya tuh tentang apa, lalu di tengah-tengah tentang apa, di akhir tentang apa gitu kan. Nah, itu tuh punya karakteristik tersendiri loh sobat belajar, dan itu memiliki penyebutannya tersendiri untuk struktur-struktur tersebut. Mau tahu apa saja penyebutannya? Yuk cari tahu ya sobat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Kapuro akan membahas mengenai struktur dari fabel. Namun sebelumnya Kapuro akan memberitahu materi apa yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Oke? Pada kesempatan sebelumnya Kapuro telah membahas mengenai pengertian, ciri, dan juga karakteristik dari fabel. Nah, kesempatan kali ini Kapuro akan membahas mengenai struktur. Untuk di pertemuan selanjutnya, Kapuro akan membahas mengenai teknik penggambaran, lalu juga teknik pengembangan dan kaidah kebahasaan. Nah, teknik penggambaran dan pengembangan ini maksudnya cetak fabel ya gitu. Nah, jadi selalu memastikan untuk melihat live class Kak Purwo ya sobat belajar, karena akan Kak Purwo jelaskan secara komprehensif materi kali ini seperti itu. Yuk kembali lagi ke sini ya, ke struktur fabel. Oke, pertanyaan pertama nih, Kak Purwo mau tanya nih sobat belajar. Sobat belajar kalau misalnya ceritanya tentang hewan, binatang gitu ya, atau fabel gitu, apakah latarnya selalu berada di hutan? Ayo coba sobat belajar. Kalau misalnya sobat belajar membaca buku cerita gitu Kak, apakah fabel selalu latarnya di hutan sobat belajar? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya kalau misalnya sobat belajar sudah memerhatikan atau mengikuti pemateri yang telah Kapuro bahas sebelumnya, jawabannya tidak ya, tidak selalu di hutan karena berdasarkan dari jenis fabelnya. Kalau misalnya fabel alami memang di hutan, namun ada juga yang nggak di hutan. Nah itu disebut apa sobat belajar? Yuk cari tahu yuk jawabannya. Oh ya, jadi jawaban ini tidak harus selalu di hutan ya sobat belajar. Fabel itu tidak harus selalu di hutan, tapi juga bisa loh di kota. Di kota berarti hewannya tinggal punya rumah gitu Kak. Benar sekali, jadi hewannya tuh bisa tinggal punya rumah, bahkan mengendarai mobil. Seperti salah satu cerita atau yang difilmkan yaitu Zootopia. Yuk kita cari tahu. Nah, coba bandingkan ini dia. Ini adalah film The Lion King, atau kita ambil ceritanya ya, tentang Simba. Lalu juga ini adalah tentang Zootopia, yaitu adalah Ofsir Judy Hopps gitu kan. Nah, di sini bisa lihat perbandingannya, yang mana The Lion King adalah cerita adaptasi kehidupan, cerita kartun lalu diadaptasi menjadi sebuah hewan yang dikatakan real action seperti itu. Lalu di sini juga ada kartun yang bercerita tentang sebuah kota yang bernama Zootopia. Nah, perbedaannya adalah jika Simba berada di hutan, yang itu disebut dengan fabel alami, lalu Zootopia berada di sebuah kota yang semuanya itu adalah binatang gitu, termasuk ada tikus yang punya perumahan gitu, rumah besar gitu kan, lalu juga ada rubah gitu kan, dia kelinci sebagai polisi gitu, karena tentu saja tinggalnya tidak di hutan tapi di kota. Nah itu boleh nggak boleh, karena ini disebut dengan fabel adaptasi, jadi kehidupan yang mengadaptasi kehidupan manusia meskipun tokohnya adalah binatang. Seperti itu sobat belajar. Jadi bisa-bisa saja ya, oke? Nah, sekarang Kak Puro mau bertanya nih, apa perbedaan kedua cerita berikut nih? Nah, ini dia. Yang pertama adalah, ya ini sudah pasti banyak yang tahu ya, adalah Tom and Jerry atau Tom dan Jerry. Lalu yang kedua adalah Finding Nemo gitu kan, atau menemukan Nemo gitu kan. Nah, kedua filmnya sama-sama film yang menceritakan tentang binatang gitu kan. Tapi apa bedanya sobat belajar? Coba kasih keterangan kepada Kak Puro, apa sih bedanya? Satu, oke. Nah, kalau Finding Nemo ini di laut kah? Di laut. Oke, berarti masih di alam lah ya, di laut. Oke, terus semua tokohnya ini hewan ya, tokoh utamanya hewan ya. Meskipun ada adegan yang manusianya gitu kan, ketika Nemo ditangkap gitu kan, seorang anak perempuan gitu kan yang sedang memeriksa giginya seperti itu. Jadi gitu. Tapi ini berfokus hanya kepada hewan-hewan di laut gitu. Karena sementara Tom and Jerry itu kan meskipun dia adalah binatang, tapi coba sobat belajar perhatikan,
Apakah kucing berdiri seperti ini dan memiliki tangan seperti ini gitu kan? Jawabannya tidak ya, meskipun dia ini berlatar di kehidupan rumah seseorang yang memelihara kucing dan untuk mengusir si tikus gitu kan, tapi tingkahnya tidak seperti hewan pada umumnya gitu. Jadi bisa dikatakan pertama ini adalah fabel adaptasi ya. Fabel adaptasi. Lalu yang ini fabel alami ya. Nah itu ya sobat belajar, itu ya bedanya ya, karena dia tidak bisa memiliki kaki. Contohnya hewan yang memiliki kaki adalah ketika sobat belajar melihat kartun SpongeBob. Nah itu kan hewannya memiliki kaki kan, kalau ini kan nggak punya kan. Jadi ini bisa dikatakan Finding Nemo adalah cerita jika ditulis secara tertulis atau tulisan itu adalah fabel alami, sementara Tom and Jerry adalah fabel adaptasi, seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi nih sobat belajar. Oh ya, sobat belajar biasanya tahu tentang ini Nemo, ini ayahnya tuh biasanya di awal cerita kan. Nah, di awal cerita tuh punya sebutannya tertentu loh sobat belajar. Apa sih sebutan awal untuk bagian cerita di fabel itu? Yuk kita lihat yuk sobat belajar. Nah, ini dia nih. Yang pertama adalah orientasi. Namanya juga orientasi ya, pengenalan gitu. Jadi, di bagian awal ini yang pasti adalah mengenalkan cerita si hewannya gitu kan. Lalu juga di sini untuk mengenalkan waktu, tempat, dan karakter tokoh gitu kan. Contoh misalnya tadi si Nemo gitu kan, anak dari seekor ikan badut dewasa gitu yang ditinggalkan oleh ibunya karena dimangsa hiu gitu kan. Lalu juga ada cerita Simba gitu kan, yang dia itu adalah anak raja hutan yang ayahnya meninggal, yang harusnya dia adalah mewarisi tahta sebagai raja hutan di situ gitu kan, tapi ternyata karena suatu kejadian akhirnya tidak jadi pewaris tahtanya. Oke, nah tapi karena ini adalah teks fabel ya, cerita, maka bentuknya ada tulisan sobat belajar ya, bukan dibentuk film seperti tadi. Oke. Oleh karena itu, Kapuro akan memberikan contoh dari pembuatan ini dia orientasi. Nah, Kapuro ambil dari cerita adaptasi itu Buaya yang Serakah. Nah, tadi Kapuro kan sudah itu ya menunjukkan kalau misalnya di bagian orientasi itu berisi pengenalan tokoh, di mana dan waktu latar ya, waktu, tempat, dan lain sebagainya gitu kan, karakter. Nah, di sini kita akan lihat ya apakah sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Oke, buaya yang serakah. Di pinggir sungai terdapat seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan dan perutnya terasa sangat lapar. Hari ini ia harus mendapat mangsa agar tidak mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai dan berenang perlahan untuk mencari mangsa. Oke, sekarang kita akan lihat di mana latarnya. Ini sudah ada ya nih, di pinggir sungai ya latarnya. Lalu siapa karakter atau tokohnya? Yaitu seekor buaya. Nah, sebenarnya kalau dari judul kita sudah tahu sih sifat dari si buayanya itu adalah serakah ya. Tapi serakahnya yang seperti apa ya? Kita akan lihat di kelanjutan ceritanya seperti itu sobat baca. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, selain ada latar ini disebut latar tempat ya sobat belajar. Di sini sobat belajar bisa melihat latar apa lagi? Coba. Ada. Nah, di sini ada keterangan hari ini meskipun kita tidak tahu ya harinya hari apa gitu. Tapi di sini ada menunjukkan keterangan waktu ya. Ia harus mendapatkan mangsa agar tidak mati kelaparan. Nah, di sini menunjukkan kondisi gitu kan. Kondisi dia ternyata dia kelaparan seperti itu. Dan karena sudah tidak makan selama 3 hari ya, di sini selama 3 hari. Oh ya. Nah, setelah dia berada di pinggir sungai, dia akhirnya ke sungai nih untuk mencari mangsa gitu kan. Dia akhirnya berenang ke sungai, mengintai gitu kan untuk mencari mangsa. Nah, ini adalah contoh bagian orientasi karena mengenalkan keseluruhan cerita di awal gitu. Tidak keseluruhan ya, pengenalan awal cerita fabel gitu. Oke, itu ya di bagian orientasi sudah. Sekarang kita akan berpindah nih. Nah, makanya sobat belajar, kenapa di bagian awal cerita tuh dijelaskan di suatu tempat gitu kan, di suatu hutan, misalnya misalnya masa musim hujan gitu kan, musim kemarau gitu kan,
musim berkembang biak gitu misalnya, itu adalah salah satu karakteristik dari orientasi gitu kan. Karena di awal dikenalkan latarnya, karakter, tokoh, siapa saja yang terlibat seperti itu karena diberikan gambaran awal. Oke, kita akan berpindah ke struktur bagian kedua. Nah, biasanya nih Sobat Belajar setelah kita dikenalkan, kita akan diberitahukan nih, dimulai dikenalkan dengan konflik atau apa sih permasalahan di cerita tersebut, seperti itu, supaya ceritanya menarik gitu, dan supaya kita tahu apa sih memangnya yang dipermasalahkan di cerita itu, atau di ceritanya membahas tentang apa gitu. Gitu. Nah, di bagian kedua adalah komplikasi ya, bukan kompilasi ya, tapi komplikasi. Nah, bagian ini menceritakan munculnya masalah atau konflik cerita. Jadi di bagian itu mulai muncul nih masalah dan konflik cerita. Nah, contohnya adalah yang selalu berkonflik di sini adalah Tom dan Jerry. Memang sepertinya tokoh ini selalu ditakdirkan atau memang sengaja dibuat untuk selalu berkonflik ya satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, jadi di bagian komplikasi ini, di sini mulai dikenalkan permasalahannya, lalu juga di sini terdapat bagian yang namanya klimaks atau titik puncak permasalahan, seperti itu. Kita akan lihat ya. Nah, tadi sebenarnya sudah dikenalkan secara awal gitu kan, apa sih yang dirasakan oleh si buayanya gitu kan. Atau keadaan si buayanya yaitu kelaparan karena sudah tidak makan 3 hari. Lalu apa permasalahannya nih tidak makan 3 hari? Apakah tidak makan 3 hari atau memang kenapa seperti itu? Yuk kita lihat. Nah, tadi kita akan lanjutkan ya. Akhirnya tidak lama buaya melihat seekor ayam yang berada di pinggiran sungai. Akhirnya si ayam pun tertangkap gitulah oleh buaya gitu. Si ayam sadar sedang diawasi dan bergegas kabur, namun buaya segera mengejar dan akhirnya ayam pun tertangkap gitu. Nah, oke. Lalu si ayam berkata kepada si buaya, ampuni aku buaya gitu kan, jangan makan aku gitu. Dagingku kecil gitu kan, dagingku sedikit gitu kan. Kamu tidak akan kenyang gitu. Kenapa kamu tidak menangkap kambing saja? Aku akan menunjukkan kepadamu di mana para kambing berada. Seperti itu. Akhirnya si ayam memohon gitu kan supaya tidak dimakan oleh buaya gitu. Nah, mendengar penjelasan si ayam, benar juga ya. Baiklah, akan kulepaskan kamu kalau kamu menunjukkan aku di mana para kambing. Akhirnya ditunjukkan ke arah pinggiran sungai yang terdapat banyak kambingnya gitu kan. Akhirnya setelah ditunjukkan oleh si ayam, si buaya pun pergi. Nah, di sini mulai muncul nih, kan tadi si buayanya lapar ya Sobat Belajar ya. Karena 3 hari nggak makan ya kan, udah dapat makan gitu kan, meskipun dikatakan dagingnya sedikit gitu kan, tapi malah dilepasin. Gara-gara si ayam bilang ada yang lebih gede gitu dagingnya, itu adalah si kambing gitu kan. Ya, si kambing nih dilepasin kan. Nah, ini mulai muncul kan permasalahannya. Udah tuh lapar, kenapa nggak dimakan aja gitu kan? Terus cari lagi yang lain kalau belum kenyang gitu. Tapi ternyata malah dilepasin, oke. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nah, kita akan lihat di cerita bagian kedua. Nah, akhirnya setelah diantarkan oleh si ayam di mana gitu kan yang pinggiran sungai terdapat banyak kambingnya, akhirnya si buaya itu mengintai ini kambing. Wah, dapat nih kambing ini. Setelah mengintai lama akhirnya lihat si kambing terus diterkam gitu kan di si kambingnya. Nah, si kambingnya pun sama gitu kan mengucapkan kurang lebih kalimat yang sama dengan si ayam, mengatakan seperti ini, tolong jangan makan aku gitu kan, dagingku sedikit gitu kan. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak gitu, ucap si kambing gitu kan. Aku kan menunjukkan di mana tempat yang banyak gajahnya gitu. Nah, karena tergiur daging yang lebih banyak, akhirnya si buaya melepaskan si kambing gitu kan, karena tergiur daging yang lebih banyak yang dikatakan oleh si kambing itu daging dari si gajah, jadi dilepaskan. Nah, di sini permasalahannya nih mulai memuncak nih. Sudah 2 hewan yang harusnya dia bisa memakan 1 ayam, lalu mencari kambing lagi kan. Nah, memuncak nih. Udah 3 hari juga dia belum makan gitu kan, tapi dia tidak makan gara-gara dilepaskan mangsanya gitu kan. Nah, lalu di sini akhirnya permasalahan mulai memuncak nih. Atau klimaks. Nah, Sobat Belajar, kalau misalnya nanti Sobat Belajar melihat di soal ada bagian yang tadi kan Kapur sudah menjelaskan orientasi komplikasi. Nah, komplikasi ini juga nanti dipisah di bagian namanya klimaks. Klimaks ini adalah puncak dari konflik. Jadi kalau misalnya ada
orientasi, komplikasi, dan klimaks itu sama saja ya. Ada juga yang menyatukan si klimaks ini ke bagian komplikasi, seperti itu. Jadi jangan heran. Nah, akhirnya sudah kan ditunjukkan gitu kan oleh si kambingnya gitu kan berjalan, ada tuh kumpulan gajah dan si buaya ini melihat anak gajah yang sedang sendiri gitu kan sobat belajar. Nah, di bagian terakhir adalah namanya resolusi. Nah, resolusi ini adalah bagian penyelesaian masalah gitu kan. Nah, ketika si buaya berpikir benar gajah adalah hewan yang memiliki daging paling banyak dari dua mangsa sebelumnya, ayam dan kambing, makanya si buaya merasa, wah ini benar, inilah mangsa yang saya butuhkan untuk memenuhi rasa lapar saya selama 3 hari tidak makan, seperti itu. Makanya kenapa disebut bagian penyelesaian. Apakah buayanya berhasil nih mendapatkan si gajah ini, si daging gajah? Yuk kita lihat ya sobat belajar di sini. Nah, ini dia. Akhirnya buaya mendapatkan anak gajah gitu kan dengan menerkamnya gitu kan. Nah, ketika diterkam ini karena ternyata daging gajah ini tebal, si buaya tidak dengan mudah menyeret si anak gajah ini ke dalam air nih, si buayanya nih. Dan ketika ingin diseret ke dalam air, si anak gajahnya teriak gitu kan kepada ibunya, "Ibu, tolong," gitu kan, "saya digigit oleh buaya," gitu, "tolong," gitu kan. Nah, karena gajah ini sebenarnya bukan hewan yang sendiri ya sobat belajar, sebagai informasi saja, dia tuh hewan yang berkelompok gitu kan atau bergerombol. Akhirnya si ibunya mendengar nih teriakan anaknya yang ternyata sedang diterkam oleh buaya, dan datanglah si sekelompok sekelompok buaya gitu kan, sekelompok gajah yang tadi menuju ke anak gajahnya yang tadi terkam buaya gitu kan. Akhirnya si kelompok gajah ini, tadi ada ibu si anak gajah ini, menginjak itu buaya gitu kan, menginjak gitu kan, dan si buaya pun tidak bisa melakukan perlawanan yang cukup berarti karena mengingat tubuh para gajah dewasa ini sangat besar. Lalu dilihat juga karena si buayanya ini pertama sudah 3 hari tidak makan. Lalu dari tadi dia melepaskan hewan yang harusnya dia bisa makan untuk mengganjal perutnya gitu kan. Karena lemah tidak bisa melawan, akhirnya si buaya ini harus meregang nyawa diinjak-injak oleh kawanan gajah. Nah, itu dia sobat belajar. Jadi itulah biasanya alur cerita kan seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya dikembalikan ke cerita The Lion King tadi atau di Simba tadi, ceritanya kan di akhir-akhir akhirnya si Simba ini kan berusaha kembali merebut tahtanya dari Paman Scar gitu kan. Dan selama komplikasi gitu kan, Simba dirawat oleh Timon dan Pumba untuk akhirnya tumbuh dewasa, lalu dia punya pemikiran untuk kembali merebut tahtanya. Oke, nah lalu apa yang terjadi nih sobat belajar nih di cerita fabel ini setelah kita tahu kalau ternyata ya mohon maaf gitu kan si buayanya tidak bisa tertolong gitu ya sobat belajar, karena tadi dia selalu memikirkan yang lebih besar. Padahal kan tadi sudah ayam. Itu kan, lalu setelah ayam ada kambing terlewat juga kan, lewat gitu kan. Inginnya niatnya memangsa gajah, tapi ada induk gajah yang besar-besar diinjak dan akhirnya kehilangan nyawa si buayanya ini, seperti itu ya sahabat belajar. Oke. Nah, ada satu lagi sobat belajar, di bagian nomor 1 ada orientasi, lalu di bagian 2 disebut sebagai komplikasi, yang ada juga yang memisahkannya menjadi komplikasi, dan setelahnya adalah klimaks ya. Itu juga sama saja ya. Nah, klimaks mau komplikasi dipisah dengan klimaks gitu kan. Nah, penyelesaian masalah itu anti klimaks, atau di sini disebut sebagai resolusi orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir apa? Adalah pesan yang disampaikan oleh si pembuat cerita. Seperti itu. Apa yang disebutnya sobat belajar? Yuk kita lihat yuk, apa sih yang disebutnya? Nah, disebut sebagai koda atau pesan atau kesimpulan cerita. Nah, jadi ini bersifat opsional ya, baik diceritakan secara atau dijelaskan secara tersurat, secara eksplisit, maupun secara tersirat, atau kita bisa menyimpulkan sendiri. Oke, kita ngeliat ya contoh di cerita Buaya Serakah ini. Oke, nah di sini pesan moralnya atau kodanya ditulis secara tersurat ya sobat belajar, bisa dibaca
Nah, janganlah jadi makhluk yang serakah, nanti akan mendapat akibat yang kurang baik. Nah, contoh tadi adalah si buaya ya gitu kan, si buaya yang serakah gitu, ingin mendapatkan apa namanya, tidak bersyukur juga ya sobat belajar, bisa dikatakan tidak bersyukur karena sudah mendapatkan suatu ibaratnya rejeki lah mangsa gitu kan, ayam lalu ditolak dibuang gitu kan. Ditinggalkan karena melihat ada kambing yang lebih besar. Kami juga tinggalkan gajah, taunya malah bernasib kurang baik gitu kan. Jadi tidak bersyukur dengan rezeki juga ya. Tidak bersyukur. Jadi di sini bukan tidak bersyukur, jadi harus bersyukur ya sobat belajar. Jadi harus bersyukur dengan yang dimiliki. Oke. Jadi harus bersyukur dengan yang dimilikinya sobat belajar ya. Tadi sudah mendapatkan ayam, kambing, harus bersyukur aja sobat belajar, oke? Seperti itu. Itu dia sobat belajar mengenai struktur dari fabel itu sendiri. Dan semoga sobat belajar paham ya. Tadi ada yang namanya orientasi, lalu juga pengenalan awal cerita, lalu juga ada komplikasi berisi tentang munculnya masalah, lalu puncak masalah disebut dengan klimaks, penyelesaian masalah, resolusi, dan terhadap pesan moral yang bersifat opsional. Nah, baik disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Seperti itu. Oke sobat belajar, yuk kita akan coba nih kira-kira sobat belajar paham nggak sih apa yang tadi Kak Puro jelaskan gitu kan? Atau masih ada agak sedikit kurang menempel gitu di kepala? Yuk kita akan coba diujikan di sini. Kita akan coba ya sobat belajar. Nah ini dia contohnya ya. Kupu-kupu berhati mulia. Oke kita akan baca soalnya, langsung dibaca saja soalnya terlebih dahulu sobat belajar. Kutipan teks bernomor 1 tersebut termasuk ke dalam struktur teks fabel pada bagian apa? Nah, kita baca baru ke teksnya ya. Kupu-kupu berhati mulia. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Nah, kira-kira di sini lebih ke orientasi, komplikasi, resolusi, atau kode. Yang mana nih sobat belajar nih? Kita akan analisis dulu ya. Akan cari tahu nih. Nah, yang pertama nih, pada suatu pagi. Nah, lalu ada taman. Suatu pagi dan taman itu adalah latar waktu dan tempat. Lalu sang semut gitu kan. Lalu ada genangan lumpur. Nah, ini masih penggambaran awal nih. Berarti ini apa? Sobat belajar bisa dikatakan sebagai orientasi karena masih mengenalkan bagian awal cerita seperti itu. Jadi lebih cocok. Kalau bisa komplikasi Kak, bisa nggak? Soalnya kan di sini tergelincir ya bisa, tapi permasalahannya apa sih yang tergelincir? Apakah tidak ada yang menolong atau seperti apa? Atau memang bukan itu tergelincir? Nah, kan karena tidak ada kisah selanjutnya, jadi yang paling mendekati adalah orientasi. Seperti itu sobat belajar, oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!